Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Astana Mahakaya 18. Teman-teman, saya mau mulai dengan satu kalimat yang bikin kita mikir. Kalau dua sekutu NATO saja udah saling ancam-ancaman, itu namanya diplomasi. Atau tanda dunia lagi geser jalur. Beberapa hari terakhir, hubungan Amerika Serikat dengan Denmark makin memanas gara-gara satu kata. Greenland. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menekankan narasi lama. Amerika butuh Greenland. Dan dia mengatakan dengan cara yang bikin Eropa merinding. Ada pernyataan yang terdengar seperti ultimatum. Atau lewat cara halus. Atau cara yang lebih sulit. Denmark tidak tinggal diam. Nada yang keluar dari Copenhagen bukan cuma satu soal tersinggung. Tapi ini adalah soal prinsip kedaulatan, aturan internasional, dan juga posisi Greenland mempunyai status politik dan hukum yang jelas di bawah kerajaan Denmark. Sekaligus punya kepentingan besar bagi rakyat Greenland itu sendiri. Tapi pertanyaannya bukan cuma Greenland itu milik siapa? Pertanyaan yang besar adalah apakah ini awal Perang Dunia Ketiga? Dan satu benang merah yang sering luput dibahas, yaitu energi. Kamu bisa lihat polanya. Kalau kita tarik garis dari Arktik ke Amerika Latin, lalu ke minyak Venezuela, jadi mari kita bedah pelan-pelan. Pertama, kenapa Greenland jadi obsesi? Greenland itu bukan sekedar pulau es yang cantik buat wallpaper. Greenland itu adalah titik strategis di Arktik, jalur laut masa depan, radar, dan juga pertahanan, serta potensi sumber daya. Kalau es mencair, rute pelayaran berubah, dan siapa punya pijakan di Arktik akan punya posisi tawar-menawar yang besar. Dan ini bukan cuma urusan Greenland yang jadi sensitif. Karena ketika sebuah negara besar bicara soal harus dapat wilayah tertentu, dunia langsung ingat satu hal, yaitu sejarah. Di masa lalu, perebutan wilayah selalu dibungkus dengan alasan keamanan ekonomi atau demi stabilitas. Di sisi lain, rakyat Greenland juga punya suara. Mereka tidak ingin diperlakukan sebagai properti yang bisa dipindah-tangankan. Mereka punya identitas sendiri, kepentingan sendiri, dan arah politik yang tidak selalu sama dengan Denmark, apalagi Amerika. Kedua, masuknya Venezuela. Kenapa Venezuela? Karena Venezuela bukan sekedar negara yang bermasalah sering masuk berita. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Dan di dunia modern, energi itu bukan cuma bahan bakar. Energi itu senjata ekonomi. Kalau sebuah negara bisa mengamankan akses ke suplai minyak besar, dia bisa mempengaruhi harga energi global, menekan inflasi, mengatur biaya logistik, dan pada akhirnya bisa mengatur stabilitas politik di dalam negeri. Itu sebabnya pembicaraan soal menguasai minyak Venezuela tidak selalu berbentuk invasi. Kadang berbentuknya investasi dan juga tekanan sanksi maupun negosiasi elit ataupun dukungan politik. Tapi ujungnya sama, tetap adalah pengaruh. Bayangkan pola seperti ini di satu sisi Arktik untuk kepentingan strategis pertahanan dan rute masa depan. Di sisi yang lain Venezuela untuk suplai energi besar. Kalau dua-duanya terkunci, maka posisi tawar-menawar global naik. Dan ketika posisi tawar-menawar global itu menaik, cara bicara juga berubah. Lebih keras, lebih berani, dan kadang meremehkan aturan lama. Ketiga, apakah ini berarti Perang Dunia Ketiga? Kalau definisi Perang Dunia Ketiga adalah perang besar antar blok militer dengan mobilisasi masif, jawabannya belum. Kita belum lihat tanda-tanda perang global yang secara resmi dalam bentuk itu. Tapi kalau definisinya adalah awal era konflik baru di mana negara besar makin sering menguji batas, memaksa sekutu, dan juga menganggap wilayah strategis sebagai aset yang bisa dipaksakan untuk diambil alih, maka hal ini adalah serius. Karena yang paling berbahaya bukan tembakannya, yang paling berbahaya adalah presidennya. Hari ini Greenland, besok wilayah lain. Hari ini lewat retorika, besok lewat tekanan ekonomi, lusa lewat hot power. Dan kalau ditekan adalah sekutunya sendiri. Efek dominonya bisa lebih kacau. Kepercayaan dalam aliansi retak, koordinasi lemah, dan juga lawan geopolitik justru makin diuntungkan. Keempat, kenapa orang cepat-cepat banget bilang Perang Dunia Ketiga? Karena dunia sekarang penuh bensin, tinggal nunggu. Percikan, Arktik makin strategis. Energi makin jadi alat tekan. Blok kekuatan besar saling uji batas. Dan komunikasi pemimpin dunia makin sering seperti talk show. Keras, cepat, dan juga kadang tanpa rem.
Tapi kita juga harus jujur, retorika keras sering dipakai sebagai alat negosiasi. Tujuannya apa? Menciptakan ketakutan agar lawan duduk di meja dengan posisi defensif. Masalahnya, strategi itu beresiko karena salah hitung sedikit, salah baca niat lawan, salah langkah publik, salah manuver politik dan juga militer, krisis bisa melompat level. Jadi, kesimpulannya begini, ini mungkin belum perang dunia ketiga, tapi yang sudah dimulai bisa jadi pembuka bab konflik baru. Konflik yang bentuknya campuran ekonomi, energi, diplomasi, dan juga ancaman kekuatan. Dan kalau kamu bilang mulai dari menguasai minyak Venezuela, mungkin bukan mulai dalam arti perang langsung, tapi mulai dalam arti strategi, mengunci energi, dan juga rute strategis sekaligus. Supaya pengaruh global bisa ditingkatkan dua sisi, Arktik dan juga Amerika Latin. Yang perlu kita awasi bukan cuma apa yang diucapkan, tapi apakah tekanan berubah jadi langkah nyata? Apakah isu ini bisa memecah solidaritas NATO? Apakah Venezuela jadi panggung konflik yang proksi lebih luas? Dan karena kalau aliansi pecah, aturan melemah, energi jadi senjata, dunia tidak perlu deklarasi perang untuk memulai terbakar. Kita lihat saja, ini berakhir di meja diplomasi atau jadi pelajaran pahit tentang bagaimana sejarah dimulai dari satu wilayah yang jauh tiba-tiba menjadi pusat dunia. Kita tunggu tanggal mainnya. Apakah Amerika Serikat bisa menekan Venezuela dan juga bisa menekan Denmark? Saya John Premik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.